Media sosial tidak luput dimanfaatkan oleh calon presiden dan wakil presiden untuk berkomunikasi dengan pengikutnya, baik dalam bentuk postingan hingga live streaming. Lantas sejauh mana perkembangan dari ketiga pasangan capres-cawapres di media sosial mereka, dan apakah gerak-gerik capres-cawapres di media sosial ini efektif untuk mendulang suara? Kita akan bahas sore ini bersama dengan pengamat media sosial Indonesia Indikator Asrari Puadi. Selamat sore, Mas Asrari. Nah, kita akan lihat datanya dulu. Nah, kita punya data, ini perbandingan dari Juli 2023 dengan 3 Januari 2024 sampai dengan kemarin ya. Kita lihat dari jumlah followers ini, ada beberapa yang naiknya cukup signifikan. Tapi ada juga yang ternyata akun baru seperti TikToknya Mas Anies yang dalam waktu beberapa hari saja cukup meningkatnya tinggi, 900.000 followers. Mungkin Anda bisa jelaskan. Ya, ini memang menarik kalau kita lihat, apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Berarti ada peningkatan yang cukup signifikan, berarti memang pengguna media sosial cukup aware dengan gerak-gerik tadi yang disebutkan oleh Mas Reja di depan. Dan kalau kita mention soal Mas Anies misalnya, ada 900.000 followers TikTok, ini memang menunjukkan bahwa kemarin pasca Mas Anies live di TikTok itu memberikan sumbangsi yang cukup signifikan bagi Mas Anies, karena sebelumnya kan Mas Anies tidak cukup ramai dibincangan di TikTok gitu, karena belum punya akun official gitu ya. Nah, walaupun memang ini sekali lagi kita lihat apakah akan trennya terus naik atau gimana nantinya gitu. Nah, ini karena pengguna TikTok ini kan juga orang-orang yang setiap harinya juga mengalami atau terpapar oleh banyak tren gitu kan. Betul. Ya. Tidak hanya soal politik gitu. Tapi sejauh ini apakah juga ketiga pasangan atau ketiga calon presiden ini disukai oleh algoritma di media sosial? Ya, cukup disukai tentang tentang bahasan soal ketiga ini, karena memang kan kalau trennya kalau kita lihat, kalau sebelumnya pemilih itu lebih banyak membahas soal program kerja dan lain-lain. Kalau semakin mendekati pemilu kan mulai banyak nih muncul gimmick-gimmick. Kalau sebelumnya Prabowo yang kemudian dibilang hanya mengandalkan gimmick gemoy, tapi kan kalau kita lihat juga mulai muncul tuh. Betul. Walaupun tidak terima juga bahwa itu dibilang gimmick gitu kan. Wah, ini bentuk personifikasi campaign terhadap pemilih pemula misalnya gitu. Nah, kami kira bahwa cara-cara strategi itu memang harus dibutuhkan, karena memang tinggal hitungan hari kan untuk pemilu nanti tanggal 14 Februari, dan tantangan adalah pemilih terbesar pemilih anak muda. Yang mereka butuh soft campaign gitu loh, sesuatu yang fresh, terbaru dari kalau kita ngomongin kampanye dan juga yang berhubungan dengan followers, biasanya adalah kontennya. Kita akan lihat bagaimana kontennya, suasana atau perbincangan dari netizen, engagement dan juga unggahan. Jadi datanya ini untuk kedua pasang ya. Jadi dua akun ini digabungkan begitu ya. Mungkin Anda bisa jelaskan. Benar. Jadi ini adalah situasi perbincangan di mana kita ngambil satu unggahan. Jadi ini adalah banyaknya expose yang dikeluarkan oleh para netizen terhadap pasangan calon masing-masing. Ada terhadap Mas Anies dan Muhaimin, Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Kemudian kalau engagement ini menunjukkan bahwa angka di mana ini adalah respon netizen terhadap berbagai unggahan tersebut gitu. Mulai dari like, share dan lain-lain ya. Nah, ini kita melihat bahwa ada cukup selisih yang cukup tipis antara pasangan Amin kemudian juga Prabowo Gibran. Ini angkanya 3,7 juta dan juga 3,9 juta gitu ya. Dalam time frame 28 Desember sampai 4 Januari dalam satu minggu. Nah, memang ini signifikansinya naik di kubu Amin ini karena ada soal Anies Bubble gitu ya. Anies Bubble di mana fans K-pop kemudian dipersonifikasi bahwa akan mendukung Anies Muhaimin gitu. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, dan tadi seperti saya bilang, apakah kemudian fans K-pop ini akan terus menyumbang engagement tertinggi bagi kubu Amin? Nah, itu nanti kita lihat. Tapi ada pengaruh juga nggak? Kalau misalnya kita lihat Mas Anies ini kan secara resmi sudah dibentuk ataupun ditunjuk oleh Nasdem sejak akhir 2022 lalu. Apakah rentang waktu yang cukup panjang tadi cukup berpengaruh juga dengan engagement yang cukup tinggi? Karena memang komunikasinya sudah cukup lama berarti dengan followersnya. Tentu masih berpengaruh signifikan gitu. Tapi sekali lagi media sosial kan dinamis ya. Walaupun kita mengambil time frame yang panjang, kemudian kita lihat lagi bisa jadi agak berubah. Nah, ini menarik karena menjelang Februari nanti saat pemilihan, engagement ini cukup besar, artinya memang tanggapan netizen juga cukup besar terhadap pasangan ini gitu. Nah, walaupun kita lihat ada kubu Ganjar Mahfud yang cukup kecil di sini, karena memang mungkin gitu ya, kecurigaan kami adalah ada satu narasi yang mulai agak kebingungan ini.
narasi keberlanjutan apa kemudian perubahan gitu kan, yang coba dikemas, walaupun kita lihat usaha-usaha menarik yang dilakukan oleh kubu Ganjar Mahfud kan juga keluar gitu. Betul. Misal soal membawa alam, kemudian ada Ibu Atikoh yang kemudian juga ikut berperan dalam setiap kampanyenya Mas Ganjar gitu. Kemudian juga Mas Ganjar juga mulai turun ke bawah nginap di rumah warga. Ini kan mengangkat emosional netizen kan, bahwa Ganjar Mahfud tidak hanya kemudian dulu dikenal sebagai orang yang banyak di media sosial, tapi juga di bawah juga cukup menarik gitu. Oke, Pak Mahfud bahkan juga ikut live Ya, di benar, TikTok live di begitu TikTok. ya, Itu salah juga, satu usaha ya, untuk menaikkan mengejutkan kita engagement. juga itu ya. Betul. Berikutnya kita juga lihat, atau tadi Anda juga sempat katakan mengenai Anies Bubble. Sejauh ini, atau dari ketiga pasangan ini, engagement yang cukup tinggi dan juga unggahan mereka, apakah ini banyak yang organik atau justru kebanyakan ada dari bot juga di sana, atau dari akun yang bisa dibilang buzzer juga begitu? Bagaimana? Kita bisa lihat di jejaring perbincangan mungkin ya di grafis. Berarti nanti kita akan bahas itu di belakang. Oke, Berikutnya kita akan melihat mengenai gendernya dulu. Jenis Nah, kelamin wanita ternyata lebih banyak memfollow dari pasangan nomor Prabowo urut 2 ini. Apakah ada pengaruhnya juga dengan narasi gemoy Benar dan sekali. juga postingan dari Gibran di cuitan Gibran di X ataupun di Twitter yang memang cukup unik begitu biasanya? Unik, ya. Ini memang dari trennya kami mengambil dalam time frame yang panjang pun memang sering kali netizen wanita tuh lebih banyak ke Prabowo Gibran. Memang karena soal tadi narasi gemoy yang Mas sampaikan tadi, kemudian juga kalau kita lihat hal-hal seperti itu kan menarik bagi kalangan perempuan yang memang agak kurang menarik ketika bahasan politik yang terlalu berat gitu. Itu bagi mereka mudah. Tapi saya mau mention si Kubu Amin dulu. Kubu Amin ini angka 26%. Ini ada kenaikan Mas jika dibandingkan minggu sebelumnya. Oke. Di mana ada kenaikan 2-3%. Ini pengaruhnya salah satunya dengan K-pop tadi. Jadi memang ada menyumbang bahwa perbincangan wanita yang sebelumnya agak sedikit naik 2-3% di sepekan sekarang. Di mana ini salah satu faktor utamanya adalah soal K-pop tadi. Anies Bubble ternyata berpengaruh terhadap kenaikan jumlah followers wanita dari sini. Bagaimana dengan pasangan nomor urut 3? Nah, kalau pasangan nomor urut 3 ini karena ada faktor Bu Atikohnya di sini. Oke. Iya, jadi faktor Bu Atikohnya itu terbukti efektif untuk menarik kalangan perempuan untuk ikut membincangkan soal Ganjar Mahfud gitu. Jadi sisi humanisme, sisi keluarganya yang semakin dekat, ada alam juga di situ. Itu yang menarik bagi kalangan-kalangan perempuan gitu ya, netizen perempuan gitu. Terutama alam Ganjar seperti Alam Ganjar, serius, gantengnya itu kan ya. Cukup menarik ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan usia begitu. Karena lagi-lagi usia menjadi penentu, mereka bertiga pasti akan berebut ceruk dari pemilih pemula, ya kan? Seperti apa gambaran usianya? Nah, kalau secara garis besarnya, secara umum memang di tiga perbincangan netizen soal tiga paslon ini memang lebih banyak dibincangkan oleh mereka yang usianya masih di atas generasi pemula, Gen Z gitu ya. Jadi mereka yang di usia 31-40 ini kan hampir besar semua di semua paslon gitu ya. Ini menunjukkan bahwa isu bahasan politik itu masih belum cukup menarik bagi kalangan anak muda gitu. Walaupun sekali lagi kita ngomong fakta pada pemilih ke depan itu adalah pemilih pemula yang angkanya 50% lebih gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat di bawah 18 tahun sampai 21 tahun itu angkanya masih relatif kecil dibanding yang lain gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari usia muda itu paling banyak di Mas Ganjar dan Mahfud. Oke. Memang karena kan kalau kita lihat Pak Mahfud itu sering kemudian membahas soal isu-isu terkini gitu ya. Misalnya kemarin soal kasus Rohingya, kemudian soal ledakan di Morowali gitu ya, pabrik itu. Jadi memang Pak Mahfud itu terkenal dengan orang yang aware dengan isu-isu terkini. Lebih sering mengomentari lewat akun Twitter beliau terutama. Tapi saya mau menyampaikan hati-hati Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini, kalau di sebelah sana sudah ada Anies Bubble, jangan-jangan nanti bergeser ini. Nah, ini kan juga harus ada kebaruan juga yang perlu ditawarkan oleh Ganjar Mahfud. Dengan kemudian Pak Mahfud live TikTok itu ya harusnya bisa juga meningkatkan pemilih pemula dia. Jadi di sana mungkin bisa percakapan soal konsultasi hukum gitu, dan lain-lain yang selama ini kan ruang-ruang pembahasan seperti itu kan ruang-ruang dalam tanda kutip di kalangan usia yang cukup matang gitu, tapi di anak muda agak kecil. Pengemasannya mungkin juga bisa lebih dekat terhadap anak muda. Tapi kita lihat di sini pasangan nomor urut 1 punya sekitar 10%, 7 dan juga 3% di mana anak di bawah 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Seberapa besar pengaruh ini terhadap Anies Bubble di pekan lalu? Nah,
Memang kalau kita lihat tadi kan pertama adalah kalangan perempuan meningkat 2-3%. Nah kalau ini bisa kita lihat bahwa juga ada peningkatan karena kalau kita lihat akar rumputnya Mas Anies itu kan kaum agamis yang memang dalam tanda kutip die hard lah ya. Mereka memiliki preferensi karena memang ada kecocokan pada satu poin itu. Dan kita ngelihat Anies Bubble itu juga cukup menyumbang pada perbincangan anak-anak kaum muda tadi gitu. Walaupun sekali lagi saya mau mention adalah ini kita akan uji konsistensinya karena anak muda sekali lagi terpapar banyak hal baru setiap harinya. Apakah mereka akan terus-terusan mendukung Mas Anies gitu ya. Tapi kalau kita lihat trennya anak K-pop itu kan cenderung solid ya terhadap pilihannya. Nah itu juga harus kita uji lagi nanti di pekan depan mungkin ya. Ada perubahan atau tidak. Karena berbagai gimmick juga sudah dilakukan. Walaupun ini tadi menggunakan live media sosial TikTok yang ternyata berdampak pada pembentukan Anies Bubble. Dan juga gerakan atau goyang gemoy yang juga tidak sengaja terbuat akhirnya juga bisa mereka manfaatkan. Tapi kita juga akan melihat apa saja sebenarnya bahasannya dari jejaring perbincangan netizen terhadap ketiga pasangan. Nah, ini yang tadi pertanyaan Mas Reza soal apakah K-pop Anies Bubble itu pertama yang kita bahas itu dulu ya, apakah organik? Nah, di data kami terlihat itu cukup organik. Setidaknya ada 4 hal untuk menjelaskan itu. Pertama adalah bahwa kubu K-pop ini agak tidak dekat gitu ya, agak berjauhan. Itu artinya memang mereka belum terpenetrasi dengan perbincangan mereka-mereka yang sudah menjadi diehardnya kubu Amin gitu. Yang memang setiap harinya menggaungkan dukungan dan kemudian pembelaan terhadap kubu Amin. Tapi kubu K-pop ini adalah kubu baru yang terbentuk memang kalau tadi kronologinya setelah live TikTok itu ada, kemudian muncullah Anies Bubble. Dan kami melihat sejak postingan tanggal 29 Desember itu sampai pada hari ini itu lumayan followersnya naik sampai 107.000 followers gitu. Ini menunjukkan memang ada bahasan yang cukup organik di situ. Yang kedua juga kan bahasa yang ada di keluar di sini kan bahasa Korea, Mas. Iya. Ini kan identik sama anak-anak K-pop memang kan, jokesnya juga Pak Anies, kemudian Caimin itu kan menunjukkan originalitas dari kubu K-pop ini gitu. Dan ada satu lagi yang cukup menarik bagi kami gitu bahwa mereka mencoba mengidentifikasi bahwa kemajuan kubu Amin menjadi salah satu capres itu adalah mirip dengan K-pop yang berasal dari agensi kecil gitu, jadi kelompok koalisi kecil. Nah, sementara kalau kubu Prabowo Gibran ini lebih banyak membahas soal optimisme mereka terhadap bahwa Pilpres bisa berjalan satu putaran. Apalagi elektabilitas mereka di survei-survei terakhir kan menunjukkan punya potensi lah untuk di satu putaran. Sementara kalau kubu Ganjar Mahfud ini lebih banyak membahas soal di mana ada fenomena-fenomena yang dirasakan oleh akar rumput pendukung Ganjar Mahfud, misalnya soal kemarin kasus di Boyolali, kemudian itu ya. Jadi soal-soal itu yang lebih banyak dinarasikan oleh kubu Ganjar Mahfud. Jadi dalam tanda kutip secara garis besar lebih banyak serangannya daripada dukungannya gitu. Oke, baik. Ini salah satu yang juga menjadi penilaian adalah biasanya sosial media suka ada buzzer dan juga tidak organik dan segala macam. Seberapa besar pengaruhnya akun bot dan juga buzzer terhadap perbincangan netizen dalam keempat topik ini? Ya, kalau akun buzzer, akun tidak organik itu biasanya secara ekspos dia tinggi. Karena dia akan produksi terus, bahkan tiap menit, mungkin tiap jam dia akan postingkan sesuatu. Tapi sekali lagi, yang kita nilai di media sosial bukan hanya banyak postnya, tapi juga engagementnya. Postingan-postingan dari buzzer biasanya akan lebih kecil engagementnya karena dia tidak melibatkan banyak publik yang organik tadi gitu ya. Jadi memang walaupun itu ada, ya itu hanya akan lewat di lini masa aja, tidak kemudian bertahan lama menjadi sesuatu info yang viral gitu. Oke, baik. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan atau seharusnya bisa dimanfaatkan oleh ketiga pasangan ini, dan juga lagi-lagi kita pesta demokrasi tidak hanya terhadap capres dan juga cawapres, tapi ada juga pileg atau pemilihan legislatif yang mereka juga harus bisa memanfaatkan. Sebenarnya Anda punya tips apa untuk tetap menjaga engagement juga tetap selalu positif dan juga tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang begitu? Kita punya namanya kalau di kalangan netizen bilang FYP gitu ya. Viral. Gimana sih caranya FYP ya? Yang pertama adalah bikin video yang mungkin sesingkat mungkin tapi ada hook gitu di situ. Ada sesuatu yang memancing di depan, kemudian orang akan tertarik kan bahwa ini sebenarnya bahasnya soal apa sih gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah fokus pada keunikan masing-masing menurut kami gitu ya. Karena kalau kita ikut reading di web masalah capres, maka ada kemungkinan akan ada gejolak juga di akar rumputnya gitu. Mungkin juga pemilih presiden belum tentu milih caleg atau sebaliknya gitu. Pemilih caleg belum tentu pemilih presiden yang sama gitu. Nah, itu juga harus diatur sebaik mungkin karena
ini punya potensi untuk menimbulkan ketidakyakinan juga para pemilih gitu. Tapi sekali lagi bahwa media sosial sebagai bagian dari kampanye itu harus digunakan karena ini efektif, murah, dan kemudian juga pemilih ke depan adalah pemilih muda yang mana tiap hari mereka menggunakan media sosial gitu. Oke, yang bisa saya tangkap salah satunya adalah di mana media sosial setiap hari berganti trennya, anak-anak muda juga berganti apa yang mereka dapatkan, sehingga ini yang harus bisa dimanfaatkan. Apapun gerakan ataupun sesuatu yang memang dibuat atau tidak sengaja terbuat karena organik, ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keuntungan mereka. Terima kasih sudah bergabung sore ini pengamat media sosial Indonesia Indikator Asrari Puhadi. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.